Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham mingguan untuk periode 12 Juli sampai dengan 16 Juli 2021 ya. Untuk beberapa saham ya. Jadi yang saya bahas INDF, ITBP, PTBA, ITMG, MLPL, LPPF, dan MPPA ya. Jadi di sini saya bahas 7 saham ya. Jadi saya mulai langsung dengan INDF. Jadi kalau kita perhatikan di sini INDF minggu lalu dia candlenya higher low, tapi sayangnya dia lower high dan lower low ya. Jadi setelah 2 minggu sebelumnya dia naik tinggi, minggu lalu dia terkoreksi ya istilahnya ya. Tapi di sini koreksinya masih saya rasa sih masih cukup sehat ya. Yang perlu diingat di sini adalah Fibonacci retracement 61,8% ya, kurang lebih di sekitar area 6.250 ya. Jadi saya tarik Fibonacci retracementnya sebelumnya dari swing low-nya di sini dan swing high-nya ini tergeser sedikit ya. Bentar saya puculkan dulu. Ini di angka 8.000, ini di angka 5225. Ya sudah ya. Jadi di sini Fibonacci retracement-nya level 61,8% di sekitar 6285-an ya kurang lebih ya. Jadi intinya di sini yang sudah punya saham INDF ya, pasang aja trailing stop-nya di 6350 dan di sini aja ya. Di sini hanya 6250. Jadi saya kasih acuan 6250 dan 6350. Itu yang bagi sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di sana ya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy on weakness bagaimana Pak Sunar? Sebelumnya saya sudah sebutkan ini area yang saya sudah kotain ya, area buy on weakness-nya kurang lebih sekitar area 6250 sampai dengan 6350. Jadi sebenarnya sih ini sudah di atasnya ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 6350 dan 6250. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kenapa jangan terlalu banyak ya? Memang volumenya kalau kita perhatikan dia masih cenderung turun ya rata-rata 5 harinya, dan ini transaksinya juga selama 7 hari bursa terakhir ya. Maaf ini 6 bursa ya. 6 bursa terakhir dia rata-ratanya di bawah rata-rata 5 harinya volumenya. Jadi belinya bertahap aja. Baik sekarang pasang stop loss-nya 6350 dan 6250. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 6600 tambah lagi, naik ke atas 6675 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Target price berikutnya adalah 6825. Kalau dia berhasil naik ke atas 6825, target price berikutnya adalah kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% ya, di sekitar 6.940-an ya. Jadi naik lagi ke atas 6.950 ya, boleh tambah lagi. Kemudian target price berikutnya kurang lebih di 7.075 ya. Jadi kalau ini garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya, 7.075 didapat dari mana? Ini didapat dari ini ya, dari 2 high sebelumnya ya, nih tanggal 22 Desember dan 18 Desember 2020. Karena sebelumnya dia berusaha naik, malah dia turun terkoreksi ya. Jadi ini adalah resisten yang terdekatnya ya setelah Fibonacci retracement 8,2%. Di atasnya 6940, resisten berikutnya 7075 ya. Jadi belinya bertahap aja. Yang belum punya INDF masih ada peluang nggak Pak Sunar naik untuk minggu ini? Peluang naik ada ya. Jadi perhatikan aja level stop loss-nya di 6350 dan 6250. Itu untuk INDF. Oke, berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk ICBP ya. Di sini dia higher low, higher close walaupun lower high ya dibandingkan dengan candle sebelumnya. Jadi dalam minggu ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Kotak merah ini apa Pak Sunar? Ini adalah kurang lebih area dari ini ya. Kalau kita lihat di sini area konsolidasi ini ya, di bawahnya ya, Fibonacci retracement 23,6% ya. Sebelumnya kan saya tarik Fibonacci retracement dari sini terus ke low-nya di sini ya. Jadi ini kurang lebih area konsolidasinya di bawah ya. Jadi kalau kita lihat di sini 8.300 adalah support penting ya. Kalau dia turun lagi di bawah 8.300, lebih baik sih saran saya jual dulu semuanya ya. Karena ada kemungkinan dia turun lagi di bawah 8.000 ya. Nanti jatuhnya dia akan testing lagi. Kalau turun di bawah 8.050, dia akan testing lagi swing low-nya yang di sini ya, 7625 ya. Jadi kalau mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Boleh saja kalau mau buy ICBP ya sekarang ya. Asalkan pasang aja stop loss-nya di 8.300. Buy-nya bertahap ya.
Kalau dia naik lagi ke atas 8.700, tambah lagi, naik lagi ke atas 8.925, boleh tambah lagi Pak Sunar, tambah lagi boleh. Target price berikutnya di 9.200. Ya, kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Seperti itu. Kemudian Pak Sunar, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 9.200 ya, apakah boleh tambah lagi gitu ya? Boleh ya. Maaf, ini Fibonacci retracement 38,2%. Iya betul ya. Di area sebentar ya. Sebenarnya ini ada garisnya, saya hilangin ya, 975. Nggak tahu kenapa ada garis di sana. Di sini kalau kita perhatikan ya, tetap ikutin aja garis-garis merah ini ya, sudah saya kasih sebelumnya ya. Jadi naik ke atas 8.700, tambah lagi, naik lagi ke atas 8.925, tambah lagi, target price terdekatnya 9.200. Kalau dia berhasil naik ke atas 9.200, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk mencapai target 9.700 ya, kurang lebih di area Fibonacci retracement 61,8%-nya. Kalau mau average up lagi di tengah-tengahnya sekitar Fibonacci retracement 50%-nya ya. Di sini kalau saya pakai acuan di sini ya, kurang lebih sebentar ya, 9475 lah ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 9475 boleh tambah lagi ya. Di sini ada swing high-nya di sini 9275 ya. Jadi naik lagi ke atas 9200 boleh buy lagi, naik lagi ke atas 9275 tambah lagi, naik lagi ke atas 9475 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 9700. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja ya. Karena terus terang untuk ICBP ini dia sebenarnya sih masih tertekan ya, masih cukup, downtrendnya masih cukup kuat sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan kenapa kok masih cukup kuat, ini sebelumnya dia 2 minggu dia naik ya, kemudian nggak lama lagi minggu depannya dia malah koreksi, malah turun lagi, lower low lagi ya, malah lower dari yang swing low yang sebelumnya ya di sini ya. Jadi 3 candle mingguan ini ya, ini walaupun hijau bukan berarti sudah bagus uptrendnya, belum ya, dia masih testing 8.700 ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 8.700 boleh tambah lagi ya, malah dia bagus ya, ada kemungkinan dia akan tembus lagi terus sampai 9.700 ya untuk ICBP. Jadi belinya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk PTBA ya, dia kenaikannya sebenarnya sih masih testing area Fibonacci retracement 61,8% ya, di area kurang lebih sekitar 2070 ya. Ini saya tarik swing low-nya di sini sama swing high di sini ya. Untuk Fibonacci retracement-nya dia testing Fibonacci retracement 1,8%. Selama bertahan di atasnya ini, dia sebenarnya masih cukup bagus peluangnya untuk naik sampai Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 2490 ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana Pak Sunar, kalau yang sudah punya, ya pasang aja trailing stopnya ya. Kita pakai acuan ini aja ya, 2040 dan 1995. Itu yang sudah punya ya, pasang stop lossnya di sana. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak kira-kira buy sekarang? Karena dia tutupnya di atas Fibonacci retracement 1,8%. Sebenarnya sih kalau mau buy on weakness sekarang boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 2040 dan 1995 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 2190. Kalau dia berhasil naik ke atas 2190, selama dia bertahan di atas 2190, kemungkinan besar dia bisa naik ke atas Fibonacci retracement 50% ya, di atas level ini ya, 2290 ya, 2280 ya di sini ya, kurang lebih ya. Jadi ini garis-garis ini untuk average up ya, untuk buy up ya, tambah lagi dan seterusnya ya. Misalnya buy sekarang, pasang stop lossnya 2040 dan 1995, naik lagi ke atas 2190, tambah lagi, naik lagi ke atas 2240, tambah lagi, naik lagi ke atas 2280, tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya ini ya, mudah-mudahan dikasih 2490 ya, kurang lebih ya. Itu untuk PTBA ya. Kalau menurut saya sih, bentar saya cekkan dulu ya. Sejauh ini sih belum ada bad news ya kalau untuk PTBA ya. Memang harga batubara sempat naik ke level tertinggi ya sebelumnya ya, di bulan Juni pertengahan kalau saya. Jadi menurut saya sih itu batubara sampai akhir tahun dan awal tahun depan ya harusnya masih potensial ya. Jadi kalau yang mau
jangka menengah ya, seperti itu ya. Asalkan di sini hati-hati level 1995 ya. Kalau dia turun pada 1995 lebih baik jual dulu semuanya, karena ada kemungkinan dia akan testing swing low yang di sini ya, sekitar level 1810 ya. Jadi kalau turun lagi makin dalam ya nanti ya. Jadi jangan sampai kita itu terlalu fanatik ya, sampai invest gitu ya. Invest sih boleh aja, tapi kita harus tahu batasannya ya. Kalau misalnya turun berapa persen, di support berapa, kita harus jual dulu ya, seperti itu ya. Nanti kalau dia berhasil rebound lagi, ada konfirmasi naik lagi ya, harus barusan kita masuk kembali, seperti itu ya. Daripada nanti dana kita itu makin tergerus ya, kalau dia turun-turun terus ya makin downtrend makin kuat ya, seperti itu ya. Karena ciri khasnya emiten batubara ya, itu kalau dia turunnya juga lama ya, berhari-hari dan berminggu-minggu ya. Kalau dia naik rebound kencang, dia naiknya juga lumayan lama ya, berhari-hari dan berminggu-minggu. Jadi kita belinya santai aja ya, naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya, seperti itu. Kurang lebih cukup ya untuk PTBA. Berikutnya analisa saham minggu ini untuk ITMG ya. Di ITMG ini minggu lalu dia sempat testing ini ya, 15.700. Di sini dia high-nya sampai 15.675, belum berhasil tembus ke atas ya. Walaupun dia candle-nya mingguannya dia lower, higher low, higher high dan higher close ya. Jadi masih ada potensial nggak Pak Sunar untuk rebound lagi tembus ke atas 15.700. Sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Walaupun dia sempat koreksi hari Rabu dan Kamis, tapi hari Jumat ini dia candle-nya sudah hijau. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar, pasang aja trading stop-nya di 14.700 dan 14.375. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, buy on weakness di area berapa? Sekitar area ini ya, kalau mau buy on weakness ya, 13.900 sampai dengan 14.200 lah. Bentar, saya kasih acuan ya, 14.200 ya kurang lebih ya, sampai 13.900 ya. Artinya kalau dia terkoreksi, kita tunggu. Kalau dia berhasil rebound ke atas 14.200, barusan kita buy ya. Naik lagi ke atas 14.375, kita tambah lagi. Naik lagi ke atas 14.700, tambah lagi, dan seterusnya. Itu yang mau buy on weakness. Karena terus terang di sini walaupun dia candlenya hijau, dia masih lower high ya, tapi dia sudah higher close dan higher low ya. Ada kemungkinan dia testing untuk breakout ke atasnya ini ya, 15.200 ya. Ini adalah area resistance sebelumnya ya, 15.200. Jadi mau buy sekarang beli aja, pasang aja stop lossnya di 14.700 dan 14.375. Tapi buynya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 15.50, atau sekalian pakai 15.200 lah. Kalau 15.50 ini terlalu nanggung ya, jadi ini saya hapus saja. Kalau naik lagi ke atas 15.200, tambah lagi ya. Kalau naik lagi ke atas 15.700 ya, boleh tambah lagi. Jadi Pak Sunar, kalau naik ke atas 15.700, kira-kira target price berikutnya di mana gitu ya. Di sini kita perhatikan 16.850 ya. 16.850 ini didapat dari mana Pak Sunar? Kurang lebih high-nya di sini ya. High-nya minggu di bulan Agustus tahun 2019 ya. Jadi itu target price berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 15.700, targetnya adalah 16.850. Jadi di sini dia istilahnya testing bentuk seperti ini ya, perahu ya. Jadi seperti perahu, kalau dia berhasil breakout ke atas permukaan perahunya ya, 15.700, ya kemungkinan bisa tercapai target Fibonacci extension 127,2% ya, sekitar area 18.400-an kurang lebih ya. Minim bisa tercapai ya. Jadi mudah-mudahan aja berhasil breakout ya dalam beberapa minggu ke depan ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau apa, karena terakhir kuartal 1 kalau nggak salah dia pendapatannya turun ya untuk ITMG ya, tapi dia laba bersihnya bisa naik ya, seperti itu ya. Saya nggak cek detail, nanti silakan cek sendiri ya kenaikannya labanya itu karena apa gitu ya. Nanti cek sendiri ya laporan keuangannya ya. Jadi berikutnya untuk emiten MLPL, weekly-nya di sini dia candle-nya higher low, higher high dan higher close.
intinya masih kurang lebih sama ya dengan yang saya bahas sebelumnya ya. Dia masih istilahnya konsolidasi atau sideways setelah dia naik tinggi beberapa waktu yang lalu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 minggu langsung naik tinggi. Kemudian ini cenderung konsolidasi antara range 630 sampai dengan 810. Memang kalau area konsolidasi atau sideways seperti ini memang kadang-kadang susah ya, habis buy terus kemudian turun lagi gitu ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini dia berusaha naik lagi, volumenya naik. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Ya pasang aja trading stopnya di 680 dan 630. Ini adalah area buy on weakness yang saya sebutkan sebelumnya ya, 605 dan 630. Intinya kalau dia terkoreksi di bawah 630, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 630 ya, baru kita buy. Ini area buy on weakness yang sebelumnya ya. Saya hapus saja. Kalau turun di bawahnya 630, memang dia resiko turun lagi sampai di bawahnya ini ya, 570 ya. Makanya saya kasih patokan ini 630 adalah angka penting ya. Jangan sampai turun di bawah 630 kita nggak jual atau nggak pasang stop loss ya. Seperti itu ya. Kemudian mau boleh sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 705 dan 680 ya. Belinya jangan terlalu banyak. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 740, tambah lagi ya, average up, naik lagi ke atas 770, tambah lagi. Ada kemungkinan dia breakout ke atas 810 ya, 1-2 minggu ke depan ya. Ada kemungkinan ya. Jadi belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop ya, jangan lupa. Kalau dia naik ke atas 810, pasti ada target price berikutnya di mana 855, 920, 970 dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Untuk average up-nya, pasang trailing stop-nya juga sama ya. Jadi saya sudah berikan garis-garisnya. Kalau tanya garis-garisnya dari mana Pak Sunar ya? Dari sebelumnya ini ya. High-nya candle sebelumnya ya, di weekly-nya ini ya. Saya pakai acuannya di sana ya, kurang lebih ya. Ya memang MLPL ini dia spektakuler ya. Dalam arti turun bisa turun dalam sekali ya, sampai hampir habis modal kamu ya. Tapi kalau rebound naik kencang, ini naiknya juga bisa tinggi banget ya. Saham-saham multi bagger ya istilahnya ya. Kenaikannya di atas 100% ya, jauh di atas 100% ya. Entah kenapa ini, apakah karena ada aksi korporasi atau gimana ya, seperti itu ya. Jadi yang terakhir saya lupa ya apa aksi korporasi MLPL ya, nanti silahkan dicek sendiri ya. Kalau nggak salah sih laporan keuangannya ada perbaikan, ada, tapi masih rugi ya. Cuma ruginya kalau nggak salah menurun ya, sekitar berapa ya, 5% atau gimana, saya kurang tahu ya, nanti dicek sendiri ya. Ruginya masih cukup banyak ya. Jadi ini masih sentimen aja aksi korporasi, hati-hati aja. Apakah ada red issue sejauh ini di jadwalnya? Gak ada ya, tapi kalau saya kelewatan tolong di komentar ya, di kolom komentar ya. Seingat saya di tahun 2021 ini belum ada jadwal red issue-nya MLPL ya. Nggak tahu dia akan red issue atau enggak ya. Nanti dicek ulang, mungkin saya kelewatan bacanya. Ya kurang lebih cukup ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus, walaupun sekarang istilahnya masih cenderung sideways ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk emiten LPPF ya. Jadi LPPF ini minggu lalu dia higher low, higher high, dan higher close. Dia kalau kita gambarkan di sini ya, ini Fibonacci retracement-nya dari high-nya di sini sampai di low-nya ya. Dia sudah berhasil tembus ke atas Fibonacci retracement 61,8% minggu lalu. Tapi sayangnya penutupannya di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Jadi yang sudah punya ini kan ekor tinggi ke atas. Ekor memang ada potensial dia koreksi. Tapi memang ciri khasnya LPPF ya, sering banget kalau ekornya panjang ke atas dia koreksi ya, bener ya, koreksi. Tapi dia kalau breakout dari ekor panjang ini dia naiknya bisa naik lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut kalau dia berhasil breakout lagi. High-nya di sini kan 2750. Kalau dia naik lagi ke atasnya 2750, kemungkinan dia masih bisa naik lagi, naik ke atas ya, seperti itu ya. Higher high ya. Jadi belinya bertahap aja. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2400 dan 2320. Area buy on weakness masih tetap sama di sekitar area 2100 dengan 2200. Itu untuk LPPF ya. Kalau yang berminat buy on weakness ya. Artinya itu kalau dia koreksi di bawah 2200,
belinya tunggu kalau dia rebound di atas 2200 barusan mulai buy ya. Naik lagi ke atas 2320 tambah lagi, naik lagi ke atas 2400 tambah lagi, dan seterusnya. Di sini kalau mau buy sekarang langsung boleh nggak? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2500 dan 2400. Memang cenderung masih sideways ya, seperti itu ya. Kayaknya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Memang volumenya naik ya terakhir Jumat ya, dibandingkan dengan hari Kamis dan Rabu ya. Kalau naik lagi ke atas 2600 boleh tambah lagi, boleh ya LPPF. Naik lagi ke atas 2700 tambah lagi, naik lagi ke atas 2750. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2750, saya coba lihatkan ya kira-kira targetnya kemana. Kalau Fibonacci retracement 78,6%, dia di area sekitar 3080-an ya. Jadi kalau saya tarik garis setelah 2750 itu dia kemungkinan besar kurang lebih ya di tengah-tengahnya ya sekitar 2850 ya. 2850 kemudian 3080-an kurang lebih ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2750 tambah lagi, naik lagi ke atas 2850 tambah lagi, kemungkinan dia bisa sampai target sekitar 3080-an ya, 3050 sampai dengan 3080-an. Kalau dia berhasil naik ke atas 3100 ya, target berikutnya di 3400 ya. Jadi jangan ragu-ragu, memang suka membentuk ekor panjang ke atas ini ya untuk LPPF ya. Istilahnya ekor panjang ke atas ini resikonya nyangkut ya. Ada yang bilang hati-hati tuh nanti kebagian cuci piring ya, seperti itu ya. Ya memang benar, pasang aja trailing stop dan stop lossnya. Tetapi kalau dia berhasil breakout naik ke atas ya, kemungkinan besar dia bisa naik lagi lebih tinggi ya. Walaupun di sini dia breakout kan, ini kan sebelumnya swing high-nya di 2050, dia berhasil breakout, tapi dia turun lagi. Paling tidak kan kalau pasang trailing stop kan masih lumayan ya untungnya ya. Mungkin kalau pasang trailing stop di 2100-an ya masih dapat profit sedikit lah gitu ya. Kalau di sini contohnya ekor panjang ke atas dia breakout ya. Ini sebelumnya juga sama ya di sini ya. Ekor panjang ke atas dia koreksi, kemudian dia berhasil breakout lagi. Jadi kalau dia breakout ke atas panjang ekornya yang ini, swing high-nya ini ya, jangan ragu-ragu untuk buy. Kalau takut ya buy-nya sedikit aja gitu ya. Buy-nya bertahap aja, pasang automatic order. Jadi nggak perlu dilihatin terus ya, pasang aja automatic order. Belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Pasang trailing stop dan stop loss ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih cukup ya untuk LPPF ya. Berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk MPPA ya. Jadi MPPA ini kenapa dia bisnisnya katanya ditutup Pak Sunar, itu beberapa gerainya. Kemudian MPPA ini kan juga gak jelas ya. Katanya dia mau kolaborasi dengan Gojek ya, seperti itu ya. Gomat ya. Jadi mungkin gara-gara itu yang dia naiknya tinggi atau gara-gara sebab lainnya saya kurang tahu ya. Yang penting di sini saya fokuskan di pergerakan harganya ya. Entah dia ada aksi korporasi atau enggak ya. Setahu saya dia nggak ada aksi korporasi, stock split atau yang lainnya ya, nggak tahu lagi ya. Nanti dicek lagi. Jangan-jangan saya kelewatan ya. Tapi kalau dilihat dari weekly-nya dia higher low, higher high ya, higher close, ditutup di atas 1200. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1200 dan 1110. Kalau buy weakness pasti sama ya, di sekitar area 990 sampai dengan 1030. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Dar? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya 1110 ya, dan 1030. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak. Naik lagi ke atas. Ini kan di sini swing high-nya 1275. Kalau naik lagi ke atas 1275 boleh tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 1300 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Berikutnya targetnya adalah kalau dia berhasil naik ke atas 1300, saya pakai acuan setiap lipatan 100 saja ya. 1400, 1500, dan yang di atas ini saya pakai 1590 ya. Nah kalau dilihat 1590 tuh dari mana Pak Sunar? Kurang lebih ini acuannya dari ini ya, areanya kurang lebih sekitar ini ya, swing high-nya di sini ya, jauh banget ke belakang ya, beberapa tahun yang lalu ya ini ya. Memang MPPA ini spektakuler ya, naik tinggi, turun juga turun dalam ya. Ya mungkin salah satu alasan kenapa dia sahamnya bisa digoreng naik tinggi ya,
mungkin ya karena grupnya konglomerat ya seperti itu ya. Jadi mungkin ada aksi korporasi tertentu seperti apa, dia menaikkan harga sahamnya, mungkin mau right issue atau stock split dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Atau mau menerbitkan obligasi nanti mengadakan repo dan sebagainya, saya kurang tahu ya. Tapi yang penting dari analisa teknikalnya di sini sebenarnya sih dia masih cukup bagus ya, walaupun konsolidasi di sini atau sideways-nya ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Memang bisnisnya masih cenderung lesu ya setahu saya ya. Walaupun dia kolaborasi dengan Gojek ya, belum tentu dia berhasil ya, seperti itu ya, belum tentu berhasil. Jadi walaupun kerjasama GoMart kolaborasi dengan Gojek, nggak pasti jamin dia bakalan untung ya, seperti itu maksudnya. Jadi tetap sabar, fokus dan disiplin ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa subscribe, like ya, juga komentar kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya supaya tidak ada yang ketinggalan. Sekian, terima kasih.